Welcome Scorpio, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swender dan Scorpio. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan menuju pertengahan dari bulan Juni. Scorpio, di sini kamu punya Queen of Swords. Aku merasa kamu di sini lagi kritis-kritisnya nih. Mungkin sama diri kamu sendiri, mungkin sama kerjaan kamu, mungkin sama orang-orang sekitar kamu. Ya, yang jelas cara kamu menilai value atau menilai sesuatu di sini lagi tajam banget nih. Dan mungkin kamu emang lagi butuh itu. Kamu mungkin sekarang lagi butuh teliti nih. Mungkin kamu sekarang lagi butuh kritis. Ya karena apalagi kalau ya kerjaan kamu mungkin lagi ngebutuhin kamu seperti itu, ya it's a good thing, bukan? Ya bagusnya seperti itu. Tapi di sini crossing the reading ada Ace of One, yang mana kritisnya kamu pada akhirnya menghalangi semangatnya kamu. Mungkin kamu udah terlalu over analyze gitu. Pernah dengar istilah uh, apa ya uh, analyzing, bukan over analyze, atau apa sih, paralysis analis over pokoknya kalau kita udah terlalu banyak menganalisa sesuatu, jatuhnya kita bukannya semangat tapi malah jadi lesu semangatnya. Ya, yeah. Analisis paralisis, betul ya, itu dia. Iya. Yeah. Dan kalau ada di kalau emang iya kamu ada di posisi itu, aku harap enggak ya. Aku harap itu bukan posisi yang baik sih. Kayak ini, aku sering banget ada di situ kayak kena analisis paralisis, apalagi untuk hal-hal yang parahnya adalah untuk hal-hal yang aku sendiri suka gitu. Aku suka soal, atau aku passionate soal satu hal, tapi gara-gara terlalu diulik, jadinya alih-alih ngerjain hal itu, akunya jadi malah nggak ngerjain. Soalnya analisis paralisis aku tahu terlalu banyak, makanya jadi kayak udahlah, nggak usah gitu. Nggak ada nggak ada wondernya lagi, nggak ada keajaibannya lagi, soalnya semuanya udah kuulik. Semangatnya jadinya turun. Iya, dan aku rasa kamu butuh juga semangat itu. Iya, apalagi kalau konteksnya soal kerjaannya. Kalau kamu sekarang kerjanya cuma pakai logika doang, atau cuma kerja pakai otak doang, nggak pakai hati, kayak gitu capek nggak sih? Ya cuma hadir, mikir, kerja, kerja, mikir, terus pulang, kayak gitu nggak semangat gitu. Pulang ke rumah tuh kayak mau tidur belum belum ngantuk, nggak tidur besok berangkat pagi, kayak gitu loh. Kayak ada gairah hidup yang hilang, kayak gitu, yang nggak tersalurkan bahkan. Dan aku rasa apapun sekarang yang bikin kamu semangat, mending kamu kerjain deh. Ya terlepas itu bakal works atau enggak, terlepas ini bakal berjalan dengan baik atau enggak, ya udah kerjain. Seenggaknya itu bikin kamu semangat, itu yang kamu cari. Ya bukan kamu mengerjakan supaya kamu jadi ahli, bukan kamu ngerjain supaya dapat duit, enggak. Yang penting kamu semangat aja ngerjainnya. Kamu butuh semangat itu di hidup kamu sekarang, by the way. Ya, di bawahnya root of the reading-nya ada nine of coins. Ya apalagi kalau hidup kamu udah nggak kekurangan, ya iya, ya udah tinggal berangkat kerja, beresin kerja, pulang, udah kelar. Iya, apalagi kalau kerjaannya cenderung banyakan mikir, ya kayak gitu. Wah, itu semangat hidup bisa apa ya? Bisa terkikis kayak gitu, serius. Kayak hal-hal yang, kalau ada hobi yang masih bisa kamu kerjain, mending kerjain. Pokoknya semangat hidupnya dihidupkan lagi gitu, jangan, ya kadang nih kalau hidup udah terlalu nyaman itu juga bisa jadi buruk sih. Ya soalnya kita jadi nggak ada semangatnya lagi untuk, misalnya untuk survive kayak gitu, untuk struggle. Ini kamu kayaknya sekarang udah nggak se-struggle dulu atau gimana gitu, yang jelas. Atau mungkin hal yang bikin kamu semangat, mungkin hobinya kamu, passionnya kamu, udah kamu tinggalin cukup lama karena terlalu sibuk ngurusin kerjaan, terlalu sibuk cari duit, kayak gitu. Makanya passionnya kamu, hobinya kamu udah kamu tinggalin. Dan di luar itu, kamu dengan kerjaan kamu juga nggak se-passionate itu ternyata. Wah, itu lebih lebih bahaya lagi sih. Jadinya kayak hari-hari kamu berasa banget lesu. Iya. Ya, pas energinya ada Queen of One. Padahal dulu kamu se-passionate itu. Ada Queen of One ketemu sama Queen of Sword, beda banget kan vibe-nya. Iya, dia semangat, dia percaya diri gitu. Queen of Sword enggak sih, dia lebih hitung-hitungan. Nggak tahu sih, barusan aku ngarang-ngarang aja, sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma sama-sama pakai topeng juga kan, guys, tapi warnanya beda. Yang ini lebih gelap dan panas, ini lebih terang dan dingin. Tapi yang jelas dulu kamu punya semangat itu. Aku nggak tahu sekarang semangat kamu kemana coba. Atau mungkin kamu juga semangat kamu hilang karena kamu harus berkompromi, mungkin karena sekarang kamu butuhnya
lebih apa ya, ya kamu butuh diri kamu yang lebih kritis mungkin daripada passionate gitu, daripada percaya diri. Ya mungkin ada kan beberapa kerjaan kayak gitu, dan ya kerjaan yang mengharuskan kita untuk tetap logis, atau kayak kerjaan-kerjaan kayak analis kayak gitu, kalau kita terlalu percaya diri tapi nggak didukung sama datanya kayak gitu, buat apa? Nggak bisa dipresentasiin juga kan, kayak passion atau semangat itu masukin ke presentasi gimana coba, hitung-hitungan angkanya gimana, kan nggak bisa. Crowning the reading ada Six of Cups, dan ya Future Energy ada Eight of Cups. Ya betul, kamu harus nemuin lagi diri kamu itu, pribadi kamu yang semangat itu, yang apa, yang passionate itu harus kamu temuin lagi. Six of Cups, bahkan kalau perlu kamu mundur ke waktu kamu kecil gitu, kayak waktu kecil kamu cita-citanya pengen jadi apa kayak gitu ya, itu kamu tekunin lagi gitu. Mungkin kamu pengen jadi astronot, nggak apa-apa ya. Yeah. Itu agak, itu berat ya kan. Jadi dulu waktu kecil aku passionate banget soal luar angkasa gitu, aku pengen jadi astronot, ya ya udah gitu. Ya sekarang kamu kerjanya jadi analis ya, atau sekarang kamu kerjanya jadi akuntan, hari-hari ketemu angka. Ya nggak apa-apa kan, kamu dari dulu sukanya luar angkasa, sekarang di luar dan kamu ngadepin banyak angka. Iya, saatnya nggak tahu di mana. Udahlah, itu udah terlalu jauh sih, udah terlalu ngarang, tapi itu perlu dicari. uh, ya yeah. Dan mungkin nggak tahu ya, ini mungkin saat yang baik, saat yang tepat untuk kamu menyadari lagi apa yang dulu memicu semangatnya kamu atau kreativitasnya kamu. Kamu waktu kecil kayak gimana sih? Kamu waktu bocah kayak gimana sih? Apakah kamu bocah yang nggak bisa diem kayak gitu? Selalu ada aja kayak gerakannya gitu yang iya, entah lari-lari atau manjat pohon kayak gitu, atau kamu bocah yang nggak apa, yang mulutnya nggak bisa diem gitu, ngoceh mulu kalau di rumah, atau ada mulut ceritanya kayak gitu, atau kamu bocah yang anteng kalau main kayak gitu, kalau udah ketemu Lego atau kalau udah ketemu dikasih mainan, kamu ya udah nggak ada suaranya gitu, tahu-tahu tidur aja, atau tahu-tahu anteng pokoknya ngapain. Dulu aku gitu dikasih jimbot sih ya. Dikasih main Tetris udah anteng ya, nggak kedengeran komplain, nggak kedengeran ada barang yang jatuh, nggak, aku dikasih jemput udah. Atau ya dikasih nonton Power Ranger, aku udah sih anteng sih ya. Nggak kadang kalau lagi hype gitu nonton Power Ranger, kalau lagi seru-serunya aku bisa sambil loncat-loncat sih. Cuma kan itu yang apa, itu yang semangatnya ada di situ. Dan sayang banget kalau dalam proses kita mendewasa kita kehilangan hal itu, kehilangan hal yang bisa bikin kita excited kayak gitu. Eight of, Eight of Cups di akhirnya nih, di Future Energinya, mungkin ini yang bakal kamu lakuin ke depannya, atau sekarang lagi kamu lakuin. Kamu sedikit demi sedikit udah meninggalkan hal yang udah nggak bikin kamu bahagia. Kamu udah ngambil keputusan soal kamu bakal lakuin apapun supaya kebahagiaan itu hadir kembali di hidup kamu. Walaupun harus ninggalin apa yang udah kamu punya sekarang ya. Tapi yang jelas Eight of Cups ini dia nextnya kan Nine of Cups, kebahagiaan, happiness, joy. Dan aku rasa kedepannya mungkin itu yang bakal kamu lakuin. Apalagi kalau kamu udah jelas nih apa yang waktu kecil bikin kamu bahagia, kayak Six of Cups-nya kamu ini udah jelas banget gitu. Dulu mungkin kamu cita-citanya pengen jadi apa gitu, bukan jadi pribadi kamu yang sekarang, dan kamu di sini apa ya, mungkin karena udah lelah juga gitu, udah capek juga, nggak ada energinya, mungkin kamu mutusin buat ngejar cita-cita lama kamu juga ya, just for the sake supaya kamu bisa semangat. Itu loh poinnya Scorpio, ngerti gak sih? Aku pengen kamu lebih semangat lagi. Oke, questionernya kamu di sini ada King of One. Ya kalau ngomongin semangat, King of One udah si paling semangat sih, udah si paling api, udah si paling ya. Dan aku bersyukur ketemu King of One di sini. Seenggaknya dengan gini aku tahu, aku sadar semangatnya belum hilang dari diri kamu. Semangatnya mungkin kamu lebih terkontrol kali. Sekarang kamu tahu kapan menempatkan diri kamu. Kapan waktunya untuk jadi apa ya, kapan waktunya jadi Queen of One, kapan waktunya jadi Queen of Sword kayak gitu. Tapi yang jelas ini harus kamu akuin. Ya, mau nggak mau, ya baiknya sih kamu akuin kalau kamu juga masih punya mimpi itu. Kalau kamu juga masih punya ambisi itu, jangan dikubur, jangan menyerah gitu aja.
Hmm, King of One di sini pada akhirnya dia menuntut kamu untuk apa ya? Untuk menyadari, menuntut dia pengen menonjol by the way King of One. Dia nggak pengen dilihat selewat doang. Nggak, King of One tuh lihat mahkotanya aja tajam-tajam begitu ada apinya. Gini gimana orang nggak ngelihat dia? Iya dia haus perhatian by the way. King of One di sini. Jadi please lihat dia atau mungkin please lihat bagian dari diri kamu atau ya please sadari ambisi itu, sadari cita-cita itu, akui itu milik kamu. Kamu punya cita-cita itu, kamu punya ambisi itu di dalam kamu. Jangan dimatiin, jangan dipadamkan cuma karena kamu ngerasa sekarang hidup kamu udah nyaman, udahlah nggak usah ngambil resiko lagi. Nggak begitu, ya kan? Dan environmentnya di sini ada justice. Mm-mm. Ya kalau ngeliat justice di sini aku ngerasa banyak banget tuntutan di luar sana buat kamu. Iya, banyak banget tuntutan kayak oke lah, oke di sini Scorpio kamu pengen dilihat orang, kamu pengen apa? Kamu pengen diperhatiin, tapi kamu juga harus ngelakuin ini biar diperhatiin kayak gitu. Ngerti gak sih? Untuk setiap hal yang kamu inginkan orang lakuin buat kamu, kamu juga harus ngelakuin sesuatu buat mereka. Untuk diperhatikan, kamu juga harus jadi worthy untuk bisa dapat perhatian mereka. Mm-mm. Which is fine. Ya emang kayak gitu kan kalau justice ya. Maksudnya ya timbal balik setara emang kayak gitu pada akhirnya kalau kamu ngerasa kamu pantas untuk jadi apa ya untuk jadi astronot ya kamu harus kerja atau kamu harus menempuh pendidikan yang menjadikan kamu pantas untuk jadi astronot, betul? Iya, atau ya kalau kamu pengen kerjaan kamu diperhatikan ya kamu juga kerjanya harus yang baik, harus kerja yang di atas rata-rata supaya orang notice kerjaan kamu. Iya, dan hopes and fear-nya di sini ada Knight of Sword dan mungkin ini dari Queen of Sword di sini. Kamu nggak sesabar itu ngejalanin prosesnya. Iya, oke lah kamu pengen diperhatiin tapi untuk sampai ke level kerjaan atau level skill di mana pekerjaan kamu pantas dapat perhatian, kamu cenderung buru-buru, kamu nggak pengen ngejalanin hasil atau kamu pengen prosesnya cepet-cepet selesai gitu. Kamu nggak bener-bener apa ya grounded dalam prosesnya atau dalam pekerjaannya. Yang mana kalau kamu ya yang namanya kerjaan ya kalau kerjaan kamu pengen outstanding kayak gitu ya kamu bener-bener harus hadir, harus bener-bener mencurahkan jiwa dan raga kamu. Nggak bisa kerja selewat doang terus ngarep orang notice kerjaan kamu bagus, nggak bisa. Iya kayak ibarat Knight of Swords di sini kerjaan yang asal jadi asal cepet beres kayak gitu nggak bisa. Kerjaan kayak gitu biasanya ya orang juga ngelihatnya dilirik doang kayak gitu. Bahkan buat kerjaan yang bener-bener digarap dengan serius sekalipun ya apa sih nggak semua orang bakal mencurahkan perhatiannya di situ. Jadi bagian ini kalau kamu nggak bisa ngejalanin hasilnya, ngejalanin prosesnya dengan baik kayak gitu, kamu pengen cepat-cepat selesai buru-buru dalam pengerjaannya, agak sulit kerjaan kamu di notice pada akhirnya. Iya dan di atasnya ada Wheel of Fortune, percaya sama timingnya. Mm-mm. Ya kamu juga kalau mau jadi astronot gila ya itu masih masih penting aja itu astronot tapi ya serius kalau kamu mau jadi astronot kan kamu nggak mungkin apa sih ada waktunya. Iya dan ya harus realistis bukan kalau pada akhirnya di umur segini kamu belum jadi astronot jadi ya udah gitu udah waktunya kamu ngejar cita-cita yang lain mungkin jangan dipaksain juga. Iya udah umur 40 50 mungkin udah waktunya kamu pensiun. Iya ya udah akhirnya aku pensiun akhirnya aku punya waktu untuk mengejar mimpiku. Oke mimpi mimpi bapak apa saya pengen jadi astronot. Iya soal terus kalau kalau jadi astronot kenapa dari kemarin bapak kerjanya sales. Iya soalnya kalau jadi sales saya kerjanya di luar dan ngitungin angka. Iya saatnya lupa nyimpen di mana. Iya di callback. Ya tapi kan kamu juga harus tahu setiap hal ada waktunya. Bahkan kalau sekarang mungkin kerjaan kamu di notice, itu juga kamu harus percaya bakal ada waktunya kerjaan kamu di notice. Jadi jangan dulu nyerah, jangan dulu buru-buru menyimpulkan kalau kamu nggak pantas. Pantas kok, kamu cuma butuh waktu atau ntar juga ada waktunya kok. Kamu kerja aja yang sebaik-baiknya. Ya, dan ya kamu juga harus menuhin tuntutan orang juga ke kamu.
Di sini ada justice, ada demand-nya yang harus kamu lakuin. Jangan jangan ego, jangan apa ya, kerjaannya jangan terlalu king of one, bisa terlalu egois sih semaunya dia. Enggak lah, kamu juga, apalagi kalau kerjaannya yang emang sifatnya memudahkan urusan orang lain, ya mudahkan urusan mereka, jangan dibikin sulit. Nggak apa-apa Scorpio, setiap hal ada waktunya kok. Mungkin sekarang kamu lagi harus kritis, lagi butuh analisis itu dari kamu, tapi ntar bakal ada waktunya kamu dilihat kok. Ada waktunya kamu mencuri perhatian, jadi spotlight, jadi pusat perhatiannya. Jadi jangan buru-buru, percaya sama timingnya. Gitu kali ya Scorpio untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Scorpio lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di reading zodiak untuk kamu Scorpio ada di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, dan Virgo. Iya, Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Scorpio, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.